Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu syadaqah yang berarti pemberian atau derma. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar atau dalil sedekah. Anak-anak, banyak dasar atau dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan tentang sedekah. Di antaranya, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 264. Kemudian, surat Yusuf ayat 88. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu alaina. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Anak-anak, selain dari Al-Quran, ada dasar lain tentang sedekah ini dari hadis Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna shadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u ammitati su'i. Yang artinya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khatimah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian ada dasar dari hadis Nabi juga, yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini populer, kalian insya Allah sudah hafal karena di pelajaran Al-Quran hadis juga sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Yang artinya, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ketentuan sedekah. Yang pertama adalah hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Kalian tentu sudah tahu apa yang dimaksud sunnah muakkad. Siapa yang tahu? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun begitu anak-anak, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Misalnya, ada seorang tua, seorang yang tua renta, sudah tidak bekerja, tidak punya anak, tidak punya saudara dekat. Ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita
dan memohon sedekah karena dia adalah sebatang kara. Nah, keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya akan terancam. Nah, sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, sehingga kalau kita tidak memberinya, maka kita berdosa. Nah, itu contoh sedekah yang hukumnya wajib. Oke. Sekarang yang kedua, rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, syaratnya, rukunnya ya, satu, orang yang memberi sedekah. Syaratnya apa orang yang memberi sedekah? Syaratnya adalah orang yang memiliki barang dan dia berhak untuk mentasarufkannya, memberikannya. Bukan harta yang diberikan itu bukan milik orang lain atau milik bersama yang harus minta izin dulu. Jadi syaratnya orang tersebut barangnya itu miliknya sendiri. Yang kedua, orang yang diberi sedekah. Nah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memiliki barang tersebut. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah barang atau lainnya yang diberikan. Syaratnya apa? Barangnya dapat dijual itu. Kemudian yang keempat, ijab dan qabul. Apa anak-anak ijab dan qabul itu? Ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan. Jadi serah terima barang yang disedekahkan itu artinya, atau akad namanya. Nah, syaratnya apa? Sama, bisa menerima ijab dan qabul. Itu tadi syarat dan rukunnya. Kemudian macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah wajib. Apa contohnya? Yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Selain tadi ya yang berhubungan dengan nyawa seseorang tadi. Yang kedua, sedekah sunat, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Kalian bisa memberi contoh? Iya, memberi makan kepada orang yang meminta-minta, memberi uang kepada pengemis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf atau amal jariyah. Tadi sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yang termasuk 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus walaupun orangnya yang beramal sudah meninggal dunia. Tadi ada 3, diantaranya apa? Diantaranya adalah amal atau sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Contohnya apa? Iya, misalkan di desa kita ada yang membangun masjid. Nah, kita menyumbang 100 sak semen misalkan. Nah, itu untuk membangunkan. Selama masjid itu masih digunakan untuk beribadah, yang bersedekah itu tetap memperoleh pahala walaupun beliau sudah meninggal dunia. Itu contohnya sedekah jariyah atau amal jariyah. Yang keempat adalah sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Apa hadiah anak-anak? Hadiah itu sebuah pemberian untuk penghargaan. Misalkan kalian dapat nilai yang bagus, oleh orang tua diberi hadiah berupa buku misalkan itu. Dan hibah, apa hibah? Hibah pemberian seseorang kepada orang lain walaupun tidak ada ikatan keluarga. Oke, kita lanjutkan.
bentuk-bentuk sedekah. Sedekah itu ada perbedaannya dengan infak. Kalau infak biasanya hanya berupa harta benda, baik barang maupun uang. Namun bila sedekah ini makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, kemudian kepada korban bencana alam, atau orang yang terkena musibah, dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua, bentuk-bentuk sedekah yaitu sedekah sikap. Contohnya perbuatan, ya. Ini sikap kita, perbuatan kita. Seperti apa? Tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan. Nah, jadi kalau kalian misalkan bertemu dengan teman di jalan, tersenyum dan memberi salam, itu adalah sudah merupakan sedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah lisan. Apa sedekah lisan contohnya? Berbicara sopan, mengucap salam, mengucap kalimah-kalimah thayyibah, atau kita berkata dengan perkataan yang baik, itu adalah termasuk sedekah lisan. Kemudian yang keempat, sedekah pikiran. Contohnya mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu dan lain-lain. Misalkan kalian mengerjakan matematika, kemudian ada temanmu yang belum paham, sudah diterangkan gurunya tapi sampai di rumah belum paham. Nah, kamu dimintai tolong. Nah, itu termasuk salah satu dari sedekah berupa pikiran. Oke. Yang kelima adalah sedekah berupa tenaga. Contohnya membantu membangun madrasah, membangun pondok pesantren, masjid, musola, jalan. Nah, itu tadi bentuk-bentuk sedekah, ada 5 ya. Sekarang tata cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya itu diurutkan sebagaimana urutan prioritas mana yang harus kita dahulukan. Dalam memberikan sedekah, urutan yang pertama yang kita utamakan, yang pertama adalah keluarga terdekat, ya. Kemudian yang kedua, saudara terdekat. Urutan yang ketiga adalah anak-anak yatim. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tetangga yang dekat, kanan kiri dulu, baru setelah kanan kiri tetangga yang agak jauh. Jangan yang jauh dulu, tetangga kanan kiri tidak. Kemudian yang kelima, sahabat atau teman. Urutan selanjutnya adalah ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan. Perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan sedekah. Tetapi agar lebih jelasnya, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah itu adalah 1. Orang yang memiliki harta berlebih, ya, orang kaya. Tapi tidak harus kaya. Kalau kita sudah merasa cukup, lebih, bisa memberikan kepada orang lain, maka kita disunahkan untuk bersedekah. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak ingin memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar kita nanti kalau dia punya sesuatu kita ganti diberi. Nah, itu kalau ada tujuan-tujuan tertentu maka namanya kurang
ikhlas. Oke. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang diperbuat. Nah, ini sangat penting ya. Kalau kita sedekah tidak usah kemudian setelah memberikan sesuatu kepada orang lain dibicarakan dengan si A pemberiannya sehingga menyakiti hati penerima sedekah itu. Kalau seperti itu, pahala sedekah disebutkan dalam Al-Quran itu kan habis, hilang. Nah ini, tidak menyakiti. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerima